لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, bab adabu dukhulil masjid, bab adab masuk ke dalam masjid. Bab adab masuk ke dalam masjid. Wa minha az-zikru 'inda dukhulil masjid. Di antara adab masuk ke dalam masjid adalah berzikir tatkala masuk ke masjid. Di hadis Abi Humaid, berdasarkan hadis Abu Humaid, an Abi Usaid radhiyallahu anhuma, atau dari hadis Abu Usaid radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, falyaqul, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Wa idza kharaja, dan tatkala dia keluar, falyaqul, hendaklah dia juga mengucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau bagian dari karuniamu. Wali hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As, dan juga disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, annahu kana idza dakhala al-masjid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tatkala beliau masuk ke dalam masjid, Rasul mengatakan, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah al-azim, wa biwajhihil karim, dan dengan perantara wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia tersebut, wa sultanihil qadim, serta dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha qadim, minasyaitonir rajim, dari asyaiton ar-rajim. Qala aqad, qultu na'am. Qala fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hafidha minni sa'irul yaum. Perawi mengatakan, aqad, apakah itu saja? Qal na'am, iya. Qultu na'am, iya, itu saja yang dibaca oleh Rasul. Qal fa idza qala dzalik, kalau dia mengucapkan hal tersebut, maka syaitan akan mengatakan, hufidha minni sa'irul yaum, maka orang tersebut akan dijaga dariku sepanjang hari. Wa yaqulu 'indal khuruj, al hadits at-taqaddam, dan ketika keluar juga dia membaca hadis yang telah lalu, wa fihi, padanya ada tambahan lafaz,
wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ketika keluar dia membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini zikir atau doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk masjid dan ketika keluar masjid. Ketika masuk masjid beliau membaca Allahumma inni as'aluka atau Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kenapa Nabi SAW menganjurkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk ke dalam masjid? Dikarenakan kata para ulama, dikarenakan masjid merupakan mautinur rahmah, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat mendapatkan ketenangan, tempat mendapatkan kenyamanan. Itu adanya di dalam masjid. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid tadi. Dan juga ketika keluar dianjurkan dia membaca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik, dikarenakan untuk mencari karunia, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, itu letaknya ada di luar masjid. Ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat Jumat, maka nyebarlah kalian di muka bumi, carilah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di berbagai penjuru. Dan juga termasuk zikir yang disyariatkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia membaca a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu merupakan juga zikir yang dianjurkan untuk dibaca oleh seseorang ketika masuk ke dalam masjid. Ya. Ini dihafalkan oleh antum dengan hadisnya dan juga doa-doanya. Naktafi bihadzal qadar. Kita masih pada bab adab dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Disebutkan oleh penulis buku ini pada halaman 43 bab wa akhdhuz zina inda dukhulil masjid. Di antara adab masuk masjid adalah mengambil pakaian terbaik ketika hendak masuk ke dalam masjid. Ini merupakan adab yang selayaknya bagi seorang muslim untuk dia lakukan, yaitu menggunakan pakaian terbaik ketika berada dalam masjid. Gunakan parfum, gunakan baju terbaik, peci terbaik, bersih, tidak mesti baru. Ya. Berpenampilanlah seperti layaknya seorang talibul ilmi. Rapi, bersih, itu penampilan yang selayaknya dan seharusnya bagi seorang talibul ilmi. Di sini disebutkan liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, rijalan wa nisaan, baik laki-laki ataupun perempuan, mencakup umum, sigaran wa kibaran, anak kecil ataupun dewasa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudhu zinatakum. Ambillah zinah kalian, perhiasan kalian. Hukum asal ayat ini berlaku untuk semua orang kecuali kaum tertentu seperti wanita yang dikecualikan, tidak diperbolehkan untuk bersolek ketika hendak ke masjid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kalian ketika hendak kali ke masjid, ketika hendak mendatangi masjid.
ketika hendak masuk masjid, gunakan pakaian yang terbaik, pakaian yang terindah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, lebih kurang maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada ayat ini untuk menggunakan zina. Tidak semata-mata menggunakan pakaian yang menutup aurat. Tapi yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan pakaian yang terindah, yang terbaik, yang terbagus untuk dia gunakan. Kapan? Ketika hendak kali ke masjid. Sehingga termasuk adab bagi talibul ilmi, bagi seorang talib, gunakan pecinya antum. Yang tidak punya peci ini silakan berdiri. Anak-anak santri yang di dalam sini, silakan berdiri. Silakan berdiri. Mana pecinya Anda? Kenapa tidak dipakai? Silakan berdiri. Setiap pelajaran tidak ada peci, tidak boleh duduk. Termasuk zina, ya, perhiasan bagi seseorang yang berada dalam masjid menggunakan penutup kepala. Gunakan pakaian yang bersih, gunakan pakaian yang rapi. Jangan sampai sudah pakaian tidak seragam, umel, kotor, ya, tidak rapi. Juga tidak menunjukkan adab seorang talibul ilmi. Antum kalau sering-sering tidak pakai peci, anda wajibkan seluruhnya beli baju seragam. Beli orang tuanya antum ratusan ribu itu seragam. Nanti anda wajibkan Senin baju ini, Selasa baju ini, Rabu baju ini, Kamis baju ini. Sehingga antum 7 hari di Darul Hadis harus ada 7 baju. Di tempat antum, Naufal, ada berapa style seragamnya? 4. Ya. Antum kalau tidak berubah model seperti ini wajib. Tidak wajib silakan keluar dari Darul Hadis. Ya. Lagi anak pertimbangan. Sekarang lagi anak pikirkan kewajiban untuk baju seragam. Karena kalau dibebaskan antum bebas. Tak khusus ada bajunya, ada seragamnya, tahfiz ada bajunya, ada seragamnya. Ya. Itu lagi diperbincangkan, ya, kewajiban seperti itu tadi. Kalau enggak dirapikan modelnya seperti ini, mau seenaknya. Kita ini belajar di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sekolah umum pun ada aturan, jangan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ada aturan. Ini sudah aturan syariat. Ketika hendak ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil, gunakan pakaian kalian ketika hendak masuk ke masjid. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Pada ayat wala tusrifu itu juga anjuran bagi para thalabul ilm, bagi para santri untuk tidak berlebih-lebihan dalam masak, dalam makan, ya. Sampai nyisa itu tidak diperbolehkan. Itu namanya israf. Wallahu ta'ala al-musab. Naktafi bihadzal qadar.